Halo teman-teman semua, kita dari kelompok 17 sedang melakukan immersion nih. Mau lihat bagaimana keseruan kita? Yuk, let's go! Siapa sih yang gak suka berpenampilan keren? Pakai pakaian yang modis? Apalagi selain keren, bahannya juga nyaman dipakai. Nah, emang paling cocok nih kalau ngomongin pakaian modis dan nyaman, kita itu ngomongin Misty, sebuah fashion retailer yang bajunya keren-keren dan nyaman dipakai. Tapi sebelumnya, yuk kenalan dulu sama anggota kelompok kami. Hai, aku Aileen. Hai, aku Era Karin. Halo, saya Amarendra. Halo, saya Jondi. Hai, saya Ignatia. Misty adalah sebuah fashion retailer untuk pakaian wanita gamis dan daily wear yang sudah berdiri sejak tahun 1996. Yuk kita kenalan dulu sama managing directornya Misty. Selamat siang, nama saya Aurelio dari Bandung. Di Misty Brand Clothing sendiri saya berposisi sebagai manajer. Untuk brand Misty sendiri itu adalah sebuah clothing brand yang berfokus pada fashion wanita. Jadi kita bergerak di bidang offline store, secara bisnisnya bergerak secara bisnis konsignasi. Kita masuk ke beberapa dev store di Indonesia. Namun untuk beberapa tahun ini, 3-4 tahun ini kita sudah mencoba di online store, di beberapa e-commerce dan juga sosial media. Untuk fokus Misty sendiri sih banyak ya. Kita selalu setiap bulannya membuat 15-20 model terbaru. Banyak beberapa model-model kasual tapi tetap trendy, tetap fashionable. Jadi berbeda dengan beberapa brand yang hanya membuat beberapa model yang hanya kasual atau satu model seperti kaos saja atau misalkan kemeja saja. Nah, kita banyak seperti rompi, jaket, dan jika menjelang puasa atau lebaran kita buat gamis. Kalau dari Misty sendiri sih untuk offline store sudah berjalan dengan planning kita. Kita sudah membuat brand baru namanya Slim Tea juga untuk menyasar market yang lebih menengah ke bawah. Kita juga sudah memproduksi model-model yang kita sudah tarik datanya, kita sudah punya datanya yang pelanggan setiap Misty suka, dan semua sudah on track sih untuk setelah COVID, terutama saat ekonomi sedang lesu. Kita juga mendapatkan feedback ataupun data omset yang cukup baik di offline store. Namun untuk online sendiri kita masih tetap progres karena dari Misty sendiri cukup bisa dibilang telat kita masuk ke dunia online store, e-commerce. Kita baru masuk waktu COVID, sementara brand kompetitor yang di dev store kita itu sudah beranjak ke online atau e-commerce itu dari sebelum COVID. Makanya dari itu mungkin untuk permasalahan sih lebih fokusnya di online store ya kita dari Misty-nya sendiri gitu. Gimana sih gambaran industri bisnis fashion retail wanita di Indonesia? Merek fashion wanita Indonesia seperti Misty tentunya memiliki peluang besar untuk terus tumbuh, meningkatkan penjualannya, dan mengambil keuntungan dari ceruk industri fashion wanita yang ada. Berdasarkan analisa kelompok kami, tren industri fashion wanita terus mengalami pertumbuhan positif. Hal tersebut dapat dilihat dari 4 poin sebagai berikut. Yang pertama, pasar industri fashion wanita di Indonesia diproyeksikan mencapai 1,79 triliun dolar tahun 2024. Lalu yang kedua, industri fashion wanita di Indonesia diperkirakan tumbuh sebesar 3,16% setiap tahunnya. Dan yang ketiga, produk fashion menjadi barang yang paling banyak dibeli wanita Indonesia di seluruh platform e-commerce. Angka tersebut terlihat sebesar 59% dari seluruh kategori yang ada. Dan yang keempat, penetrasi pengguna e-commerce dalam kategori fashion wanita mencapai 1,4% di Indonesia. Angka tersebut diproyeksikan akan terus tumbuh dan mencapai 1,9% pada tahun 2029.
Lalu, apa langkah pertama yang kita lakukan? Selanjutnya, bagaimana kami melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi BC, terutama dari platform berbelanja online. Pertama, kami melakukan analisa daripada customer journey, dilanjutkan melalui identifikasi persona, melihat bagaimana mereka memiliki fears, needs, dan juga action yang mereka ambil. Kemudian kami melakukan identifikasi permasalahan melalui fishbone dan ditemukan 2 akar permasalahan. Dari 2 akar permasalahan tersebut, kami melakukan root cause analysis untuk mengetahui akar-akar permasalahan, dan kami menemukan 5 permasalahan sehubungan dengan bagaimana Misty mengelola platform berbelanja online. Lalu, apa luaran dari mini survei tersebut? Dari interview owner, kami mendapati insight seperti Misty terlambat ketika join di marketplace. Lalu penjualan online hanya sebesar 4% keuntungan dibandingkan offline store karena segmentasi pasar menengah ke bawah dan fokus penjualan di luar kota Jakarta. Lalu untuk keluhan dari customer adalah kurang update-nya model yang dimiliki oleh Misty dan konten sosial media yang diupdate oleh Misty hanya selama 1 kali per hari. Lalu untuk market visit, kami melakukan observasi terhadap lokasi stand toko yang cukup strategis dari pintu masuk Ramayana dan terdapat banyaknya diskon pada hampir seluruh produk dari brand Misty, terutama yang ada sudah melewati season bisa diskon hingga 70%. Dan dari hasil survei, kami mendapatkan respon seperti responden lebih suka belanja di online store dibandingkan offline store, serta kurang terkenalnya brand Misty dibandingkan kompetitor lain, dan yang terakhir, kebanyakan responden juga tahu brand Misty karena mereka datang ke department store. Lalu, sampailah kita ke usulan program strategi untuk Misty. Berdasarkan analisis masalah bisnis Misty, maka masih ada sebenarnya peluang untuk bisa meningkatkan penjualan online produknya. Dan kami telah merancang 5 inisiatif yang dapat dilakukan, yaitu inisiatif yang pertama dimulai dari hire social media specialist di pihak internal Misty. Kemudian step yang kedua adalah membuat prosedur internal seperti membuat kalender konten dan juga membuat SOP dalam penanganan customer service. Nah, yang ketiga ini adalah melakukan market analysis. Ini mereview target audiensnya. Nah, yang keempat adalah marketing activation. Ini untuk menciptakan konten dan juga platform yang secara live, dan juga step yang terakhir yaitu offline to online platform. Ini menggunakan website O20 and virtual try-on. Bagaimana tahapan implementasi untuk mengeksekusi usulan program strategi Misty? Usulan program untuk Misty kami eksekusi dengan kerja kolaborasi bersama dengan tim Misty. Di minggu pertama sampai dengan minggu ketiga, kami melakukan analisis kebutuhan customer dengan melakukan survei dan wawancara customer. Lalu kami mengidentifikasi apa preferensi customer tersebut. Kemudian kami melakukan analisis kebutuhan teknologi yang diperlukan hingga penyusunan rencana implementasinya. Setelah itu, di minggu keempat hingga minggu keenam, kami melakukan analisis kebutuhan customer, kami melakukan tahapan desain dan pengembangan konten. Mulai dari pemilihan jenis konten, bagaimana desainnya, dan bagaimana integrasi di media sosial, hingga personalisasi customer experience-nya. Sedangkan di minggu ke-7 hingga minggu ke-8, kami melakukan uji coba marketing online. Kami juga melatih staf untuk menjadi konten kreator hingga meng-hire sosial media spesialis. Setelah itu, di minggu ke-9, kami melakukan launching dan promosi secara online melalui media sosial dan beberapa marketplace. Kami juga membuat cuplikan video terkait produk-produk Misty di beberapa beranda marketplace maupun di media sosial Misty. Dan akhirnya, di minggu ke-10 hingga minggu ke-11, kami melakukan monitoring dan evaluasi melalui pemantauan kinerja setelah menggunakan sistem online. Dan kami juga mengumpulkan feedback dari customer Misty maupun dari karyawan Misty. Bagaimana kesan dan pesan Pak Aurelio selama kerja dengan kita? Untuk kesan-pesannya sih seru ya, terutama saya pribadi dapat kenalan-kenalan baru, rekan-rekan baru. Kita juga dapat feedback baru, baik itu mengenai Misty ataupun di luar Misty juga. Dapat lingkungan baru, terutama udah kita ngobrol kenal satu sama lain. Ya kedepannya semoga kita bisa
kerjasama lagi, ngobrol-ngobrol lagi mengenai hal-hal yang lain, bukan cuma di Misty aja. Nah, jadi seperti itulah gambaran immersion kami di Misty. Seru banget kan? Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton. Bye-bye.